Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Hairina Fitri, NIM 0104202117 dari kelas MDD semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang bertema mengenal hadis tematik. Baik, yang pertama, materi pertama yaitu mengenal hadis tematik. Hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu madu'i, secara bahasa berasal dari kata madu'un yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Maka yang dimaksud dengan metode madu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu. Kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu. Menurut Al-Farmawawi sebagaimana dikutip oleh Maizuddin dalam bukunya Metodologi Pemahaman Hadis, disebut bahwa metode madu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wuruf dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang masalah tertentu. Maka dapat kita simpulkan yang dimaksud dengan metode madu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait topik tertentu atau tujuan tertentu. Baik, metode madu'i adalah metode pembahasan hadis sesuai dengan tema tertentu yang dikeluarkan dari sebuah buku hadis. Semua hadis yang berkaitan dengan tema tertentu ditelusuri dan dihimpun yang kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek. Layaknya metode pada umumnya, metode hadis tematik atau madu'i pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya ialah metode ini dapat diandalkan untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam masyarakat. Baik, kelebihan metode hadis tematik selain karena dapat menjawab tantangan zaman dengan permasalahan yang semakin kompleks dan rumit, metode ini juga memiliki kelebihan yang lain, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu praktis dan sistematis. Metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran dan hadis dengan waktu dan yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua itu dinamis. Metode tematik membuat tafsir Al-Quran dan hadis selalu dinamis sesuai dengan ketentuan zaman. Jadi sehingga masyarakat akan terasa bahwa Al-Quran dan hadis selalu aktual dan tidak pernah ketinggalan zaman, dan mereka tertarik untuk mengamalkan ajaran-ajarannya. Meski tidak mustahil hal ini didapatkan dari ketiga metode yang lain, namun hal ini bukan menjadi sasaran pokoknya. Yang ketiga, kelebihan dari hadis tematik adalah membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya tema tertentu, maka pemahaman kita terhadap hadis Nabi Muhammad SAW menjadi utuh. Kita hanya perlu membahas segala aspek yang berkaitan dengan tema tersebut tanpa perlu membahas hal-hal lain dikeluarkannya tema yang ditetapkan. Lanjut, yang keempat yaitu penjelasan antara hadis dalam metode madu'i bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan itu lebih mudah dipahami. Jadi selain memiliki kelebihan, metode hadis tematik ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya ialah metode ini terikat pada tema yang telah ditetapkannya dan tidak membahas lebih jauh hal-hal di luar dari tema tersebut, sehingga metode ini kurang tepat bagi orang-orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Baik, materi selanjutnya itu untuk menerapkan studi hadis tematik ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama itu menentukan tema atau masalah yang akan kita bahas. Lalu kedua, kita harus menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan tahlil al-hadis. Lalu yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa asbabul wurudnya hadis tawawu dan perbedaan periwayatan hadis. Lalu yang keempat, melakukan kegiatan itibar dengan melengkapi seluruh sanad
Lalu kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Yang keenam, melakukan penelitian mantap yang meliputi kemungkinan adanya cacat atau syad atau kejanggalan. Lalu yang ketujuh, mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Kedelapan, membandingkan berbagai syarah hadis. Lalu yang kesembilan, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Yang terakhir, menyusun hadis penelitian menurut kerangka besar konsep-konsep, dan yang terakhir adalah menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah. Jadi kesimpulan presentasi saya yaitu adalah hadis tematik adalah atau dalam bahasa Arab yaitu madu'u, secara bahasa yang berasal dari kata madu'un yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Maka yang dimaksud dengan metode madu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam dalam kitab-kitab hadis yang berkaitan dengan topik tertentu atau tujuan tertentu. Tapi untuk mengumpulkan hadis ini kita harus memerlukan beberapa langkah seperti yang saya sebut tadi. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kata salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum